Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Dewi. Di sini saya akan membahas tentang stres dan depresi. Nah, di sini di slide pertama ada latar belakangnya di mana manusia adalah makhluk yang paling mulia dan unik dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, manusia dianugerahi berbagai potensi yaitu berupa jiwa, akal, jasad, dan ruh. Keempat aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Istilah lain, manusia itu memiliki sisi luar dan sisi dalam. Dalam segi bidang psikologi, lebih menitik beratkan pada aspek sisi dalam atau yang dinamakan jiwa. Kesehatan mental yang merupakan salah satu subdisiplin psikologi. Lebih mengkhususkan kajiannya terhadap kesehatan mental jiwa. Nah, setiap orang pasti mengalami berbagai masalah dan rintangan dalam hidupnya. Jika seorang dalam hidupnya mudah putus asa dan tidak kuat menghadapi masalah hidupnya, orang tersebut bisa mengalami depresi, bahkan bisa menjadi stres. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang dimana kita membahas stres. Setiap permasalahan kehidupan yang menimpa pada diri seseorang disebut stresor psikososial, dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh. Reaksi tubuh atau fisik ini dinamakan stres dan memaksa fungsi organ-organ tubuh itu sampai terganggu dinamakan distres. Secara bahasa, stres berarti tekanan dalam hal ini mempengaruhi kejiwaan. Stres adalah tanggapan reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban atasnya yang bersifat non-spesifik. Namun, di samping itu, stres dapat juga merupakan faktor pencetus penyebab sekaligus akibat dari suatu gangguan atau penyakit. Faktor psikososial cukup berarti bagi terjadinya stres pada seseorang, manakala tuntutan pada seseorang melampaui kemampuannya, maka keadaan demikian disebut stres. Nah, di sini di slide selanjutnya itu ada stresor psikososial, yang dimana seperti slide sebelumnya. Nah, di sini stresor psikososial adalah setiap keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, baik itu dari anak-anak, remaja maupun dewasa, sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi atau menanggulanginya stresor yang timbul. Namun, tidak semua orang mampu menanggulanginya, sehingga timbul keluhan-keluhan kejiwaan, antara lain itu seperti depresi. Nah, di sini menurut Dadang Hawari, pada umumnya stresor psikososial dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkawinan. Nah, di mana perkawinan ini pasti adanya mengalami permasalahan dalam rumah tangga mereka. Maka dari permasalahan ini bisa mengakibatkan perceraian atau KDRT. Makanya itu dari itulah bisa mengakibatkan depresi atau stres. Yang kedua itu problem orang tua. Yang ketiga itu hubungan interpersonal, di mana hubungan individu dengan individu lainnya, di mana di sini adanya perselisihan antara individu satu dengan individu lainnya, seperti perdebatan atau yang lainnya. Yang keempat tuh ada pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan pasti diperlukan bagi semua orang, apalagi dalam membutuhkan rumah tangga. Nah, di sini apalagi di situasi COVID-19 ini, banyaknya pekerjaan buruh pabrik itu pasti di PHK akibat situasi ini. Makanya itu banyak yang mengalami stres atau depresi atau merasa ada kekurangan dalam hidup mereka. Bisa juga mengalami depresi atau stres. Nah, yang kelima itu ada lingkungan hidup. Nah, di mana lingkungan hidup ini bisa juga membuat orang depresi. Karena dalam lingkungan hidup pasti kan orang menggantungkan hidupnya pada tempat tinggal mereka tersebut. Nah,
Namun kalau mereka nggak nyaman dengan lingkungan hidup yang sekarang daripada yang sebelumnya, mereka bisa mengalami depresi stres. Yang keenam tuh ada keuangan. Nah, keuangan di sini bagi mereka tuh seperti segalanya bagi mereka. Kalau tidak ada uang, mereka tidak bisa membeli kebutuhan yang lainnya, kebutuhan hidup mereka, kebutuhan ekonomi mereka. Nah, di sini juga bisa menimbulkan akibat depresi atau stres. Nah, yang ketujuh itu penyakit fisik atau cedera, misalnya penyakit mereka ini sudah membuat mereka itu seperti kurang percaya diri lah, kurang bersosialisasi, mereka lebih mendiamkan dirinya dari orang lain, gak percaya diri lah mereka ini. Makanya itu bisa disebut juga stres atau depresi. Yang ke-8 itu faktor keluarga. Nah, di sini keluarga harmonis pasti menciptakan keluarganya juga harmonis. Nah, jika keluarga harmonis, pasti keluarga tidak harmonis, pasti ada salah satunya yang bisa mengalami stres akibatnya tersebut. Dalam selanjutnya itu ada stres. Stres itu dibagi dua menjadi stres budaya, stres dan adaptasi. Yang dimana dalam stres budaya diciptakan sebagai upaya adaptasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia dengan lingkungan hidupnya. Namun, tidak terlalu mulus dalam perlaksanaannya. Seringkali ada unsur paksaan dan ikatan. Keadaan demikian sangat potensial menimbulkan stres. Dalam menghadapi stres, individu selain mengerahkan pertahanan psikologis, juga mengerahkan pertahanan budayanya, yaitu dalam bentuk sistem kepercayaan dalam upaya adaptasinya. Nah, yang kedua ada stres dan adaptasi, yang dimana menurut Selye, stres merujuk pada suatu reaksi yang kompleks di pihak organisme terhadap pengaruh atau dampak non-spesifik dari lingkungan. Pengaruh atau dampak itu dinamakan stresor atau stimulus. Stresor adalah kejadian apapun tanpa memperbedakan apakah dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tanpa memperbedakan pula apakah sifatnya fisik, biologis, psikologis, atau sosial. Nah, di slide selanjutnya itu ada dua sumber stres budaya. Yang pertama itu ada perubahan budaya yang begitu cepat dan kehilangan budaya yang lama, misalnya pada urbanisasi dan modernisasi, yang dimana urbanisasi ini kan perpindahan satu wilayah ke wilayah yang lainnya, dimana ini juga mempengaruhi terhadap budaya mereka dalam lingkungan hidup mereka. Modernisasi juga begitu, juga mengalami stres budaya. Yang kedua itu kontak dan interaksi antar budaya, misalnya kawin antar suku, agama, ataupun transmigrasi. Itu ada stres dan adaptasi, yang dimana stres ini dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap reaksi alarm, yang dimana ini merupakan gejala awal terjadinya stres. Yang kedua itu tahap adaptasi atau resistensi, yang dimana pada tahap ini memasuki pada fase pemulihan. Namun dalam kondisi ini belum stabil atau belum dikatakan sembuh. Yang ketiga itu tahap kehabisan atau exhaustion, dimana tahap ini disebut juga tahap kelelahan, yang dimana jika mengalami stres maka yang berkepanjangan, maka dapat mengurangi energi atau emosi dan mental hingga tubuh tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan stres tersebut. Selanjutnya itu ada depresi, yang dimana depresi adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup,
perasaan tidak berguna, putus asa, dan lain sebagainya. Menurut Prof. Dr. Mustafa Fahmi, orang yang terserang gejala depresi mengalami rasa cemas, tidak percaya diri, menyendiri, dan sempit lapangan perhatiannya. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah, dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri kepribadian depresif sebagai berikut. Yang pertama itu pemurung, sukar untuk senang, atau sukar untuk bahagia, pesimis menghadapi masa depan, dan memandang dirinya rendah, mudah merasa bersalah, mudah menangis, gerakan lamban, lemah lesu, dan sebagainya. Nah, di slide selanjutnya ini ada contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil berupa sumber jurnal yang berperan, faktor yang berperan terhadap depresi, kecemasan, dan stres pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Studi kasus Puskesmas Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tahun 2017. Di sini yang mengalami depresi ini karena ia mengalami penyakit diabetes. Dalam depresi pada penderita diabetes ini akan mempengaruhi pengobatan dan sulitnya mengubah pola hidup. Hal ini dikarenakan pasien diabetes yang mengalami depresi akan cenderung mengalami kesedihan, tubuh menjadi lemah, berkurangnya nafsu makan, dan minat dalam segala hal. Akibatnya akan mengalami kemajuan pengobatan yang lambat. Dalam hal ini, pasien diabetes mellitus ini yang memiliki kepribadian tertutup atau introvert cenderung lebih mudah mengalami depresi. Hal ini dikarenakan pasien tersebut menyimpan masalah dan kesedihannya sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan memicu depresi. Di samping itu, seseorang dengan ciri kepribadian yang cenderung dependen akan lebih mudah mengalami depresi. Dalam jurnal ini yang mengakibatkan yang mengalami penyakit depresi ini ada 5 orang wanita, rata-rata berumur di atas 50-an yang mengalaminya. Hal ini jadi karena yang pertama itu secara kognitif mereka memiliki kapasitas kognitif yang rendah. Yang kedua itu secara emosi mereka merasa sangat sedih, cemas, dan tidak berdaya. Yang ketiga itu secara sosial, mereka lebih menarik diri dari lingkungan sosial, kesulitan menjalin hubungan yang menetap dengan orang lain. Nah, di slide selanjutnya ada kesimpulan yang dimana dapat disimpulkan stres berarti tekanan dalam jiwa. Depresi adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan dan perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, tidak ada gairah hidup, perasaan tidak berguna, dan putus asa. Dalam kehidupan ini, berbagai permasalahan yang saling tumpang tindih adalah hal yang lumrah dan alami yang terkadang mustahil dapat dihindari. Yang terpenting sebenarnya bukan menghindari permasalahan atau tantangan, tetapi adalah mencari pemecahannya. Namun, terkadang tidak semua orang menemukan jalan keluar dari permasalahannya, seperti gangguan stres dan depresi. Setiap penyakit pasti ada obatnya, tidak terkecuali stres dan depresi. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.